Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa na'malus shalihat wa nasbutu bil imanil kamilat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum binafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada pada tanggal 7 Safar 1442 yang tanggal menurut almanak 25 bulan 9 tahun 2020. Adapun khutbah yang mau saya sampaikan pada hari ini, 7 golongan yang akan memperoleh perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah hari kiamat berbangkit yaumil baqsi, yaumil akhir, tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Tiada pertolongan lagi kecuali dari pertolongan Allah. Yang 7 itu saya uraikan. 1. Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang jujur, tidak fasik, tidak suka melanggar larangan Allah, yang benar-benar berjuang untuk kemajuan umatnya, juga bertanggung jawab atas kebaikan umatnya di dunia maupun di akhirat. Memang untuk membangun masyarakat yang aman sentosa perlu adanya kejujuran, karena dari kejujuran inilah akan timbul berbagai kebaikan. Jika tidak ada lagi kejujuran, maka tidak ada pula kesejahteraan yang abadi. Jika sifat jujur ini dapat diamalkan setiap orang, maka dari sanalah akan tercipta ketenteraman, kedamaian, dan keadilan. Dan Allah pun akan melindungi dan meridhoi mereka. Amin. Yang kedua, pemuda yang tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang akan mendapatkan pertolongan dan pengayoman dari Allah di akhirat nanti adalah pemuda yang di samping giat belajar memperdalam ilmu pengetahuan dan mempercerdas otaknya untuk mempersiapkan diri di hari esok, juga tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadahnya lebih tekun
daripada yang lainnya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu tergantung pada masjid. Orang ini selalu merindukan masjid, tempat ibadah. Ia sangat menghargai dan membanggakan syiar agama Islam. Justru masjid sebagai lambang tempat beribadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cintanya kepada masjid, ia akan selalu berusaha untuk memakmurkan masjid, membantu kepentingan dan kebutuhan masjid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama mengetahui bahwasanya Masjid Jamil Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik yang berbatasan dengan kota, yang jamaahnya adalah 50-50. Inilah masjid kita. Pembangunannya ini masjid ini dulu. Mulai tahun 82 berupa surah atau masjid, biarpun masjidnya kecil. Hanya anggotanya pada waktu yang sholat Jumat mau 4 orang, mau 8 orang. Tahap yang kedua adalah siapnya masjid ini, kalau saya tak silap tahun 87, yang pada waktu itu Bupati Tabul Tengah adalah Marga Pasaribu. Tahap ketiga sekarang, inilah keadaan masjid kita yang kurang dan butuh bangunan, dan kepada kita semua dianjurkan untuk bagaimana cara mencari dana penyelesaian Masjid Jamil ini. Masjid Jamil ini sebenarnya dulu ada angkuratif, namanya kita orang Jawa. Dibuatlah namanya Jamiil. Datang Pak Tarioran, apa itu artinya Jamiil? Tabarat, saya pun kalau Jamiil tidak tahu saya. Tapi kalau Jami ada, Jamil ada. Jadi kalau begitu Jamil lah kita buat, ya oke. Itu makanya mulai masjid ini namakan Jamil. Kalau dulu Jamiil, yang letak angkuratif tersebut membawa celengan untuk membangun masjid ini dulu mula-mula kayu. Jadi orang yang membantu seperti pembangunan masjid yang demikian itulah nantinya akan mendapatkan pertolongan dan pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, yang mendapat pertolongan tadi, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, bukan karena sesuatu yang diinginkan, istilah ke dunia. Dia mencapainya karena Allah, berpisah dengan karena Allah. 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah, orang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah pula. 2 orang yang saling membantu dalam kebaikan dan kebenaran, saling menasihati, saling mengingatkan, saling berlomba dalam melakukan kebaikan. Orang yang demikian itulah yang tidak dirugikan oleh waktu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Yang kelima, seorang laki-laki yang dirayu dan diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk berzina dengannya. Kemudian ia berkata, apa katanya? Di dalam hadis ucapannya, inni akhafu li rabbil alamin. Saya tidak mau mengerjakan ini karena takut kepada Tuhan seluruh alam. Bukan karena tidak ada kesempatan, memang karena takut kepada Allah. Pemuda yang satu ini benar-benar mengetahui batas-batas pergaulan, sehingga ia menjaga dirinya jangan sampai terjerumus ke lembah kemaksiatan,
seperti perbuatan zina dan lain-lain. Di dalam hadis yang lain, termasuklah orang yang bisa menahan dirinya ini mendapat kemanisan iman. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Yang keenam, seorang yang bersedekah, kemudian sedekahnya itu disembunyikan. Banyak sekali orang yang bersedekah, namun tidak jarang mereka memamerkan sedekahnya itu kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan riya. Dan orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti adalah orang yang bersedekah, namun ia tidak mengiringi sedekahnya itu dengan riya. Ibarat ia memberi dengan tangan kanan, maka tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ia ikhlas hanya karena Allah saja. Ia tidak peduli dengan perkataan manusia. Ia tidak menginginkan pujian. Bahkan jika dipuji, ia tidak gembira. Karena pujian manusia itu ibarat parfum. Kita cium saja, namun jangan ditelan. Nanti kita bisa menjadi mati karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dinamakan dengan sedekah yang tulus dan ikhlas karena Allah semata. Ia tidak mengharapkan pujian dari manusia, hanya karena Allah yang ia harapkan. Jangan pula salah tafsir kalau ditulis namanya riya. Tidak, itu administrasi. Tidak usah ditulis namanya. Buat saja masukkan ke celangan. Pada semuanya agak banyak. Administrasi perlu kalau menyumbang. Tidak riya namanya itu. Kalaupun menunjukkan supaya ada mau kawan kita untuk menyontoh, menyumbang boleh. Itu makanya diajak kita semua. Mengajak kawan. Tunjukkan berapa yang kita menyumbang dan kita ajak kawan kita. Yang terakhir, yang 7 tadi mendapat tolongan itu, seorang yang selalu ingat kepada Allah di waktu sunyi senyap sampai ia mencucurkan air matanya. Hadirin rahimakumullah. Ada orang itu yang hatinya lembut jika ia ingat kepada Allah, apalagi ingat akan siksanya yang amat pedih di akhirat nanti, maka ia dengan mudah mencucurkan air matanya. Kadang ia mengingat betapa hinanya dia di hadapan Allah, betapa dosa yang telah dilakukannya. Apakah ia benar-benar akan selamat dari siksa api neraka di akhirat? Orang semacam inilah yang nantinya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika kita menginginkan pertolongan Allah itu menimpa kepada kita juga sebagaimana yang saya jelaskan di atas, maka kita pun harus memenuhi syarat-syaratnya. Itulah yang bisa saya sampaikan secara singkat. 7 golongan yang mendapat pertolongan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah muayyidis sabirina bi'azizi nasri wa muyassiris sakirina lihamidi sukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amri bima kamu abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahaddur salatan daimam bila fana wala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyadal bil mu'minina min ibadihi. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ihfaz alaihim wa da'iya adyanihim wa akhrijhum min dikis sujuni ila saati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lizzalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar.